Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita sempat diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dari pagi ini sampai sore ke depan. Jumpa lagi dengan saya Wartasa Hidayat. Saya akan membacakan berita Konvergensi News yang diterbitkan Harian Berita Kota Makassar. Edisi hari ini hari Senin tanggal 22 April 2024. Di berita Konvergensi News di halaman 1 berita Kota Makassar mengangkat soal kisah dari Bribka Jumahir. Beliau adalah personil Satlantas Polrestabes Makassar, di mana sempat kontennya viral karena dia melakukan konten kembali ke jalan yang benar, di mana Pak Bribka Jumahir ini atau sering disapa Mahir beberapa kali melakukan edukasi kepada masyarakat pengguna jalan untuk tidak melakukan pelanggaran di jalan atau melanggar arus yang sudah disiapkan oleh personil dari Dinas Perhubungan maupun dari pihak kepolisian. Seperti dalam beberapa hari belakangan ini Jumahir itu melakukan berbagai aksi yang menghalau pengendara sepeda motor untuk tidak melawan arah dengan cara yang tidak lazim atau melanggar arus lalu lintas. Jumahir berkisah kepada berita Kota Makassar Konvergensi News bahwa hal ini dilakukannya sejak di awal Ramadan yang lalu, di mana setiap melakukan patroli di jalan, Jumahir sering mendapati pengendara kendaraan bermotor ini melanggar arus lalu lintas atau melawan arah, sehingga dia melakukan edukasi kepada masyarakat agar jangan lagi ada pelanggaran melawan arus atau kembali ke jalan yang benar. Makanya dia menggunakan tagline kembali ke jalan yang benar. Olehnya itu Jumahir berharap bahwa ke depan semua pengguna jalan untuk tidak lagi melakukan pelanggaran di arus di jalan, sehingga tidak terjadi imbas kecelakaan bagi para pengguna jalan. Berita Konvergensi News ini Anda juga bisa dengar di Makassar, BKM. Dalam beberapa hari belakangan ini, seorang personel kepolisian yang bertugas di Polrestabes Makassar viral di media sosial. Hal itu menyusul aksinya yang mengedukasi para pengguna sepeda motor untuk tidak melawan arah. Berita Konvergensi News ini juga Anda bisa tonton di Kami sering melakukan penertiban untuk mengarahkan kembali ke sesuai dengan jalur, dan muncul pemikiran bahwa mungkin bagus kalau tagline ini kembali ke jalan yang benar, karena saya rasa mereka sudah melakukan pelanggaran salah jalur, makanya dikembali. Berita Konvergensi News ini Anda juga bisa jumpai di platform media sosial kami. Ada di Instagram official Berita Kota Makassar, ada di TikTok Berita Kota Makassar, ada di koran digital, ada di Facebook Watch Berita Kota Makassar, dan jangan lupa subscribe di follow akun Konvergensi News dan Berita Kota Makassar. Selanjutnya saya akan membacakan berita yang diterbitkan Harian Berita Kota Makassar edisi hari ini, hari Senin 22 April 2024. Untuk di halaman Metro Makassar, Berita Kota Makassar mengangkat berita terkait penegasan dari Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pumanto atau sering disapa Bapak Dani Pumanto, itu lebih kembali mempertegas soal usulannya untuk membuat 2 bendungan karet di Sungai
Talo dan di Jene Berang, di mana dua bendungan ini dianggap bisa berfungsi sebagai sumber air baku baru untuk kebutuhan warga di Kota Makassar, mengingat jika datang musim kemarau sejumlah wilayah di Kota Makassar itu mengalami kekeringan karena beberapa suplai air yang ada selama ini itu juga terjadi kekering. Olehnya itu usulan disampaikan Dani, siapa akrabnya, itu ke Komisi 5 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Selatan baru-baru ini, termasuk juga usulan tersebut disampaikan oleh Bapak Wali Kota itu ke Bapak penjabat Gubernur Sulawesi Selatan terkait mengenai keinginannya untuk membuat sumber air baku dengan membangun dua bendungan karet di Sungai Talo dan di Sungai Jene Berang. Ini pun mendapat respon dari pemerhati kota yang mengatakan bahwa usulan dari Pak Wali Kota untuk membuat bendungan karet ini patut diapresiasi karena memang Kota Makassar sering mengalami kekurangan air di saat-saat musim kemarau. Selain di halaman Metro Makassar, berita Kota Makassar juga memiliki halaman khusus namanya Japarong atau Jalur Program Pembangunan Anak Lorong. Halaman Japarong ini merupakan halaman kerjasama antara pemerintah Kota Makassar dengan Berita Kota Makassar, semata-mata untuk bagaimana mengetahui aduan-aduan atau keluhan-keluhan masyarakat yang ada di lorong selama beberapa program yang ditelurkan oleh atau dicanangkan oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pumantau untuk perbaikan lorong di dalam Kota Makassar, seperti program lorong wisata. Olehnya itu sejumlah aduan-aduan mulai masuk setelah adanya program Japarong, termasuk adanya call center 112 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, di mana kedua wadah ini bisa menjadi acuan atau perpanjangan tangan antara warga lorong dengan pemerintah Kota Makassar. Seperti di aduan 112 hari ini banyak aduan masyarakat di lorong maupun di sejumlah wilayah di Kota Makassar, di kecamatan, ini terkait mengenai kebutuhan home care untuk berjumlah pasien-pasien, apalagi kita tahu bahwa pasca Lebaran ini pasien yang sakit meningkat karena perubahan kebutuhan untuk makan dari Ramadan ke Lebaran kemarin, sehingga ada beberapa keluhan-keluhan masyarakat terkait mengenai penyakit-penyakit yang membutuhkan pelayanan dari home care. Olehnya itu aduan 112 melalui Dinas Kominfo ini langsung menindaklanjuti dengan meneruskan laporan ini ke pihak home care di sejumlah puskesmas yang ada di Kota Makassar. Begitupun di halaman lorong Japarong, itu di Japarong menuju lorong wisata di Kecamatan Panakukang. Ini juga sejumlah warga di lorong Parakate itu meminta atau memasukkan keluhan mereka ke tim Japarong yang ada di Berita Kota Makassar, seperti mereka meminta bibit atau tanaman ke pemerintah Kota Makassar karena mereka merasa bahwa sejumlah bibit yang ada di lorong tersebut ini ada yang sudah panen dan bahkan ada yang sudah gagal, bahkan diinginkan kembali untuk dilakukan penambahan bibit tanaman yang bernilai ekonomi seperti cabai, pakcoy, dan sayuran kangkung, serta mereka juga meminta untuk adanya rak tanaman sehingga mempercantik di lorong wisata tersebut, termasuk yang ada di keluhan warga yang ada di Kecamatan Manggala. Ini warga di Blok 10 Manggala ini juga mengeluhkan adanya sampah yang menumpuk di sejumlah jalanan tersebut, sehingga
dia meminta agar pemerintah kelurahan maupun kecamatan Manggala ini memikirkan untuk mengevaluasi kembali penempatan kontainer sampah yang ada di Jalan Biola Raya Blok 10 untuk bisa kembali melihat lokasi tersebut bersih, karena sampai saat ini di jalan tersebut sampah mengalami penumpukan karena adanya kontainer sampah tersebut yang jauh dari pembuangan air sampah di Antang. Olehnya itu di program Japarong ini memang kita perlu langsung turun ke masyarakat, melihat apa keluhan masyarakat, dan masyarakat juga mengeluhkan sejumlah hal-hal yang ada di lorong wisata. Bahkan setiap hari bisa melihat langsung keluhan-keluhan mereka di halaman Japarong ini. Seperti hari ini dan besok itu setiap hari kita masukkan semua aduan-aduan atau keluhan-keluhan masyarakat yang ada di lorong di halaman Japarong ini. Berita mengenai aduan masyarakat di program Japarong di halaman khusus edisi Japarong ini termasuk di aduan 112, termasuk di halaman berita Kota Makassar, di halaman Metro Makassar soal bendungan, usulan pembangunan 2 bendungan karet di 2 sungai, termasuk berita Konvergensi News yang itu viralnya konten dari personil Satuan Polresta Makassar Bapak Jumaid terkait mengenai konten kembali ke jalan yang benar. Ini bisa juga kita baca di Harian Berita Kota edisi hari ini tanggal Senin 22 April 2024, termasuk mengenai keluhan-keluhan masyarakat di halaman Japarong tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Konvergensi News dan Berita Kota Makassar. Saya Warta Salidet bersama kru yang bertugas hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.